Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nuril anwar wa sirril adhar al habibil ladzi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para tuan guru, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Nuh, Bah Hashim, dan semua para habaib yang hadir di sini yang tidak saya sebut namanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para tuan guru, para ustadz. Wa fi muqaddimatihim Tuan Guru Muhammad Al-Ustadz Muhammad Juanda beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang hadir, yang kesemuanya tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua, dan juga segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama kita memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan madrasah Al-Ghanna dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makmur dengan Al-Qur'annya, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya, seharusnya kita memuliakan, mengistimewakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang berkat Rasulullah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua ini tercipta, itu terciptanya dari nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang disebutkan dalam Maulid Al-Habsyi, waqad warada an Abdul Razak bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal
Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya'. Suatu ketika para hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir datang kepada Nabi dan beliau bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini. Sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, surga, neraka beserta semua isinya. Itu pertanyaan sahabat Jabir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab Pak Bu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, Allah telah menciptakan nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Cahaya Nabi diciptakan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Wa minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Al-Habib Ali mengatakan, dan dari cahaya itu, cahaya Rasulullah SAW, Allah menciptakan makhluk yang terdahulu dan makhluk yang akan datang. Itu semua terciptanya dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin, sudah sepantasnya seharusnya kita memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan hari perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kita Pak Bu, malaikat-malaikat di langit, Allah subhanahu wa ta'ala itu memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan, memuliakan, mengistimewakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Maulid Ad-Daibai, di situ disebutkan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wamtala'ati samawatu anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa istighfara. Ketika Rasul SAW dilahirkan, itu langit itu torab bergembira. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy-nya Allah itu bergoncang bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kursi Allah ditambah kewibawaannya. Wamtala'ati samawatu anwara. Langit dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena sudah biasa Pak Bu, kalau sudah peringatan Maulid itu dihias acaranya, ada dengan kembang-kembangnya, ada dengan lampu-lampunya. Cuma di sini tok tidak ada kembang-kembang biasanya. Insya Allah tahun depan tambah meriah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Tapi mestinya panitia Ustadz Juanda ini tidak perlu repot-repot. Kalau sudah tahu warga sini ada Maulid Nabi, maka semuanya harus memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya pernah Pak Bu diundang di desa ini, di desa. Subhanallah, ketika saya masuk masjidnya itu tidak kelihatan karpetnya karena isinya buah-buahan makanan semuanya. Saya tanya sama panitia, ini masjid apa pasar ini? Oh, ini masjid Habib, kok banyak makanan di sini sampai karpetnya tidak kelihatan. Ya. Oh, sudah biasa di sini Habib. Warga sekitar sini kalau sudah menyambut kelahiran Nabi, mereka semuanya bersama-sama memuliakan, mengistimewakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang usahanya buah membawa buahnya, yang
jualan beras, membawa berasnya, semua barang dagangannya yang mereka miliki sama-sama berkumpul di sini memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan mereka berkeyakinan kapan memuliakan kelahiran Nabi tambah makmur, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di desa jauh itu Pak Bu, makanya desanya makmur. Kenapa? Kalau sudah maulid memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memang harus demikian Pak, harus bergembira. Ini hari gembira, hari kelahiran Rasulullah SAW. Allah saja memuliakan, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi saya juga pernah diundang maulid, sepi, nggak ada apa-apanya ya. Saya tanya sama panitia, ini maulid apa tahlilan ini? Oh ini maulid Habib. Ya kalau maulid bukan seperti ini, harus meriah, harus bergembira. Ini hari gembira, perayaan kelahiran Rasul SAW. Harus ada dekornya, harus ada buah-buahnya menyambut Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau maulidan sepi-sepi gini jangan ngundang saya lagi, percuma ya. Alhamdulillah tahun berikutnya tambah meriah Pak. Mereka semua sudah sadar, semua satu kampung memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di sini tambah tahun tambah meriah. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Pokoknya panitia Ustaz Juanda nggak usah repot-repot, cukup warga sini harus bersama-sama gotong royong memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju Bu? Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Karena memang para hadirin, berkat Nabi kita mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Pak Bu, satu contoh sedikit saja. Kita ini dijadikan umat yang termulia itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dijadikan umat yang paling mulia karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa Pak, Nabi Musa kurang apa beliau itu? Nabi, Rasul, masuk Nabi yang mulia daripada 5 Nabi termulia. Kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Loh kita ini sudah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, itu keberuntungan yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita. Busyra lana ma'syarul islami innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baiknya Rasul yaitu Rasulullah, kita dijadikan sebaik-baiknya umat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Pak, jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu mendapatkan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya beliau mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Dan semua para nabi, kelasnya nabi, bukan hanya umat biasa ini, para nabi, para rasul, semuanya itu mendapatkan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendapatkan tetesan seperti hujan, tergantung bagaimana mendapatkan barokahnya Rasulullah. Yang mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke bumi karena kesalahan yang beliau lakukan, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, Nabi Adam itu akan melanggar perintah Allah dan diturunkan ke bumi. Sebenarnya ada cerita ini Pak Bu. Nanti di akhirat itu Nabi Musa itu protes sama Nabi Adam. Wahai Adam, ini gara-gara kamu, gara-gara pian ini pakai makan buah segala. Akhirnya kita sebagai keturunanmu
hidupnya di bumi. Coba kamu tidak makan buah itu, enak kita semua di surga, nggak repot-repot, ya kan? Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Wahai Musa, kamu kan diturunkan Taurat. Iya. Kamu baca tidak Taurat itu? Ada di situ. Wa aso Adam robbahu. Dan Adam itu melanggar perintah Tuhannya. Ada nggak di Taurat? Ada. Ya sudah. Taurat sama Adam duluan mana? Pinter Pak Nabi Adam. Karena Taurat itu dari dulu, kalamun godim, kalamullah terdahulu. Sebelum ada Nabi Adam sudah ada Taurat. Dijawab sama Nabi Adam, Musa, di Taurat kan sudah dijelaskan, wa aso Adam robbahu. Adam melanggar perintah Tuhannya. Itu aku belum diciptakan sudah ada itu. Ya. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam pinter Pak. Syaratnya Nabi harus pintar. Nah, Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi atas kesalahan yang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama mengatakan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu Pak Bu, ruwiya anna Adam lamma uhbita ilal ard maka thalatha sanah la yarfa ra'sahu ila sama hayaan minallah. Diriwayatkan Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit selama 300 tahun. Nabi Adam itu ketika turun ke bumi tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit. Kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sekali kesalahannya, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu bayangkan apalagi kita Pak ya. Ini satu kesalahan tidak berani mengangkat pandangannya 300 tahun ke langit. Kita ini satu hari salahnya 300 kali tidak pernah malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam itu istighfar, minta ampun ketika turun di bumi, tapi nggak direspon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat Jibril kesian sama Nabi Adam, datang kepada Nabi Adam, Adam, kamu mau ndak tobatmu diterima? Iya wahai Jibril. Kamu sebut nama Muhammad, kamu sebut nama Muhammad. Diperintahkan tawasul sama Rasulullah SAW. Nabi belum ada jasadnya, tapi sudah ditawasuli sama Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam kakeknya. Ketika itu Nabi Adam menyebut nama Rasulullah, Muhammad, Muhammad. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Adam, tahu dari mana kamu nama itu? Langsung, ya Allah, ketika engkau ciptakan, maka pertama kali aku membuka mataku, memang yang aku lihat namamu dan nama Muhammad. Dan aku yakin ya Allah tidak mungkin bersanding dengan namamu kecuali nama itu nama yang mulia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul wahai Adam, laulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena dia Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Akhirnya diterima tobatnya Nabi Adam karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu bayangkan, Nabi belum dilahirkan tapi bisa membawa barokah kepada kakeknya yang nomor satu, apalagi kepada kita para hadirin umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, makanya Rasul mengatakan kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Aku pertama kali nabi yang diciptakan oleh Allah, cuma terakhir nabi yang diutus. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, tidak sempurna iman kita kepada Allah sampai kita menjadikan Rasulullah nomor satu di hati kita. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, kata Rasulullah. Tidak sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi Muhammad, sampai aku lebih ia cintai melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada semua manusia. Kalau sudah seperti itu, baru sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa Pak Bu yang mempraktekkan seperti ini, yang tahu hebatnya kedudukan Nabi? Kita lihat para sahabat. Sahabat Nabi itu menjadikan Nabi nomor satu di hatinya. Satu cerita kita lihat, ada sahabat yang bernama Handalah bin Amir.
seorang sahabat yang bernama sahabat Handalah bin Amir. Sahabat Handalah niki Pak Bu, beliau termasuk kemuliaannya dimandikan malaikat di langit. Bayangkan, dimandikan malaikat Allah di langit. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Ketika itu sahabat Handalah ini baru menikah, kemanten baru menikah, sedang berduaan dengan istrinya selayaknya suami istri. Tahu-tahu ada sahabat yang memberi pengumuman para sahabat semua dipanggil Rasulullah menghadap Nabi, kita siap-siap perang. Pengumuman muter-muter Madinah, mengajak sahabat semua menghadap Nabi plus pakai baju perangnya untuk ikut perang. Handalah bin Amir sedang sama istrinya berduaan, mendengar dipanggil sama Rasul, ditinggal istrinya, langsung pakai baju perangnya berangkat menghadap Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ikut perang bersama Nabi. Dan subhanallah, beliau termasuk orang yang gugur di medan perang itu. Kita lihat sahabat itu, ini baru kemanten baru, ini ditinggal istrinya. Kenapa? Lebih cinta sama Rasulullah SAW. Katanya kan kemanten baru itu paling nikmat katanya, ya Ustaz Juanda katanya, ya. Tapi kalah dengan cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika selesai perang, para hadirin, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan memberikan kabar, ya Rasulullah, sahabatmu sekarang yang bernama Handalah bin Amir sedang dimandikan malaikat di langit. Rasulullah ngerti, para hadirin, tahu sebabnya, tapi Nabi ingin memberikan pelajaran, pengetahuan kepada sahabat yang lain. Maka Nabi mengatakan, sahabat, barusan malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan bahwasannya Handalah bin Amir sekarang sedang dimandikan malaikat di langit, karena beliau ikut perang kemudian gugur di medan perang. Padahal orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, langsung surga. Ini kok lain, Handalah bin Amir kok dimandikan malaikat di langit. Maka Rasul, coba kamu pergi ke rumah istrinya, kamu tanyakan bagaimana ceritanya. Akhirnya istrinya ketika ditanya memberitahukan, ya Rasulullah, tadi itu sebelum perang aku sedang bersama suamiku Handalah, selayaknya suami istri. Ternyata suamiku mendengar panggilan untuk menghadap kepada pian, ya Rasulullah, aku ditinggal, langsung dia pakai baju perangnya berangkat. Suamiku itu belum mandi besar, itu belum mandi janabah. Bayangkan, tidak mau ketinggalan dipanggil Nabi Muhammad SAW. Makanya para hadirin, akhirnya sebagai penggantinya dimandikan oleh malaikat Allah di langit. Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, ini sahabat ngerti tidak akan sempurna imannya kecuali Nabi menjadi nomor satu di hatinya. Ini sahabat laki. Ada lagi sahabat perempuan, namanya Thumayyah. Pertama kali wanita yang mati syahid di Islam namanya Thumayyah. Keadaannya ketika itu diikat, disiksa oleh orang kafir karena masuk Islam. Akhirnya ada orang kafir mendatangi Thumayyah. Thumayyah, kenapa sih kamu kok lebih milih disiksa seperti ini? Coba kamu kembali ke agamamu dulu, ndak usah ikut Muhammad, selamat kamu. Kamu kumpul sama orang tuamu, sama anakmu, enak. Apa jawaban Thumayyah, pecinta Rasulullah SAW? Dzuktu halawata hubbi Muhammad fabadaltu ruhi. Dijawab oleh Thumayyah, aku merasa nikmat ketika hatiku cinta dengan Muhammad Rasulullah SAW, maka aku rela mengorbankan nyawaku demi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu para hadirin, orang yang tahu hebatnya Rasulullah, orang yang ngerti kedudukan Nabi, menjadikan Nabi nomor satu di hatinya. Di perang Uhud sampai kabar Nabi Muhammad SAW wafat karena kalah muslimin, ya. Kemudian ada satu perempuan yang menunggu di pintu kota Madinah. Seorang sahabat menyaksikan, oh itu perempuan paling tanya suaminya. Diberitahu, bu yang sabar,
suami kamu, suami pian gugur di medan perang. Bukan itu yang aku cari. Suaminya padahal gugur, ya, gampang bisa kawin lagi mungkin ya. Datang lagi, oh mungkin cari anaknya. Bu, yang sabar, anak kamu juga mati, gugur di medan perang. Bukan itu yang aku cari. Oh mungkin nanya saudaranya, sama saudara pian juga gugur, meninggal di medan perang. Bukan itu yang aku cari. Mana Muhammad Rasulullah SAW? Yang dikhawatirkan Rasulullah, bukan suaminya, bukan anaknya, bukan saudaranya. Oh kalau Nabi Muhammad alhamdulillah selamat. Arini hatta andur ilaih, bawa aku sampai aku betul-betul menyaksikan Rasulullah SAW, biar puas, yakin, mantap bahwasanya Nabi masih hidup. Diantarkan ke Rasulullah. Ketika melihat wajah Nabi, perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, semua musibah yang menimpaku enteng semuanya, yang penting jangan pian yang meninggal dunia. Semua mati tidak apa-apa, yang penting jangan pian. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, itu sahabat Nabi menjadikan Nabi nomor satu di hatinya, karena mereka tahu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kita para hadirin kecuali kita jadikan Nabi nomor hati kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad selalu nomor satu di hati kita. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, Nabi itu berharap supaya semua umatnya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, itu masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Sebelum kita kaji ini hadis, ya, kita lihat dari segi bahasanya, Pak Bu. Nabi itu mengatakan semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Loh, bayangkan. Kenapa? Nabi itu menyebut neraka untuk umatnya berat. Mestinya kan seperti ini, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau maka masuk neraka. Ya kan gitu. Mestinya teksnya seperti itu. Nanti akan kita kaji. Sahabat ketika mendengar seperti itu bingung. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Sahabat bingung para hadirin, kok ada orang diajak masuk surga kok tidak mau? Maka ditanyakan sama Rasulullah, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Surga Pak, tidak mau. Bingung sahabat. Pian ini kalian dikasih rumah yang baru, mau apa enggak Pak Bu? Mau ya. Ibu-ibu dikasih HP yang baru, mau apa enggak? Bapak ini dikasih istri baru, mau? Jawabnya di hati masing-masing ya. Loh, kenikmatan dunia kita nggak nolak kok. Dikasih harta nggak nolak, dikasih rumah, kasih HP kita nggak nolak. Loh, kok ada dikasih surga kok nolak? Bingung sahabat itu. Makanya ditanyakan, siapa ya Rasulullah yang tidak mau surga niku? Siapa? Dijawab sama Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dijawab sama Nabi, yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat, yang bermaksiat berarti dia tidak mau masuk surga, kata Rasulullah. Loh, bayangkan. Mestinya kan seperti ini, yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat bermaksiat masuk neraka. Nah, mestinya kan seperti itu. Tapi Nabi ini kasih sayang dengan umatnya, nyebut neraka untuk umatnya ini berat Pak. Makanya beliau mengatakan yang taat masuk surga, yang tidak taat berarti tidak mau masuk surga. Ini bukti kecintaan Nabi kepada umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Berat Nabi mengucapkan neraka untuk umatnya. Oleh karena itu rugi
kita yang diajak masuk surga tidak mau bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa para hadirin orang yang tidak mau masuk surga bersama Rasulullah SAW? Ada beberapa hadis yang kita kaji satu saja. Termasuk Nabi mengatakan orang yang tidak masuk surga la yadkhulul jannata dayuth, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga dayuth. Siapa dayuth itu? Dayuth itu Pak Bu, orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada anak perempuannya, tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya. Padahal surga itu sebelum masuk 500 tahun sebelumnya sudah keciuman baunya. Orang yang tidak cemburu sama anak perempuannya, sama istrinya, tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin mencium bau surga. Orang tua yang membiarkan anak perempuannya jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya, itu orang tua yang dayuth, tidak mungkin masuk surga. Suami yang membiarkan istrinya mungkin naik gojek, ya, goncengan sama laki-laki lain bukan mahramnya, itu suami dayuth, tidak mungkin masuk surga karena tidak punya kecemburuan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah Pak Bu, anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadi anak yang solehah, bisa menjauhi maksiat, pacaran dan lain sebagainya. Resepnya satu, supaya selamat: belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, masukkan ke madrasah Al-Ghonna ini, diajari syariat Nabi, dikenalkan Nabi, baru mereka selamat daripada maksiat. Kalau tidak mungkin anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang ziarah wali-wali, mungkin minta doa supaya anak soleh soleha, tapi nggak dibiarkan, tapi tidak dimasukkan madrasah diniyah, tapi tidak dimasukkan pondok pesantren, tidak mungkin menjadi soleh soleha. Karena resep supaya menjadi anak soleh, anak soleha harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh soleha, amin. Kita lihat Pak Bu, dulu saya punya gurunya Ustadz Muhammad Juanda juga sama, ya. Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau pernah bercerita tentang kemuliaan orang yang menjaga harga dirinya daripada maksiat. Kita lihat dulu itu, kata beliau, di Mesir itu Pak Bu, ada seseorang yang terkenal dengan sebutan syabun miski, laki-laki yang memiliki bau seperti minyak kasturi, wangi, keluar dari tubuhnya bau minyak wangi. Loh, bagaimana ceritanya? Beliau menjelaskan, ini orang kerjaannya tukang betulkan genteng yang bocor, rumah yang rusak, ya. Tapi meskipun tukang, memiliki wajah yang ganteng, ya, wajahnya kan ganteng. Nggak tahu kalau tukang-tukang di sini, ya. 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 Nah, suatu ketika ada perempuan Mesir yang naksir karena ganteng, kepingin berbuat maksiat dengan pemuda ini. Pura-pura Pak, gentengnya rusak. Mungkin kalau bahasa kita, Mas, minta tolong ya, betulkan genteng rumah saya bocor. Oh ya, siap Mbak. Ini orang husnudzon ini. Selesai dari pekerjaan itu, ke rumahnya perempuan ini. Mana Mbak yang bocor? Oh, di dalam. Masuk lagi. Mana? Dalam kamar saya. Masuk lagi. Ketika sudah masuk kamarnya, dikunci Pak Bu. Ayo, sekarang saya kepingin melakukan hubungan suami istri sama kamu. Wah, katanya ini orang, akhafullah, saya takut sama Allah. Tak berani Mat, tak berani Pak. Padahal tukang, bukan ustadz ini, ya. Ya, bayangkan. Ini akhafullah, dia mengatakan saya takut sama Allah. Sudah, nggak pakai akhafullah, harus kamu melayani saya. Nah, kita lihat, mikir dia, ya Allah, bagaimana cara keluar dari fitnah ini? Ini loh. Kenapa? Karena orang ini meskipun tukang ngaji Pak, belajar ilmu agama, tahu halal haram, takut. Coba kalau dia bukan santri, tidak belajar, ditawari perempuan, tidak mungkin ditolak. Mubazir ini gratis ya, gitu ya. Ya, anak kecil tidak boleh ikut-ikut ya.
Akhirnya minta izin. Ya sudah, Mbak, saya minta izin ke kamar mandi dulu. Saya kan bau habis tukang ini. Saya mandi dulu. Oh ya, katanya perempuan, wah sudah ganteng mandi wangi ya. Enak ini. Meskipun ganteng Pak Bu, tapi kalau bau nggak mungkin mau. Ya Bu ya. Iya. Masuk kamar mandi bukan untuk mandi, mikir bagaimana caranya bisa lepas dari fitnah ini. Ya Allah, bagaimana ya Allah bisa keluar dari fitnah ini. Bayangkan ini Pak, hebatnya ini orang. Subhanallah, dikasih ilham sama Allah. Apa ilhamnya? Buang air besar. Ketika buang air besar, ditadai kotorannya. Jangan dibayangkan Bu, nggak makan kalian nanti ya. Ditadai, diambil, kemudian diusapkan ke badannya, dijadikan lulur herbal ini, dijamin tanpa bahan pengawet, body industry kan gitu ya, bukan home industry, body industry. Oh semuanya dikasih kotorannya sendiri, kotoran manusia ini ya. Diusapkan semuanya. Nah sudah semuanya keluar dari kamar mandi. Ayo, masih mau kamu sama saya? Katanya perempuannya, meskipun ganteng Pak, kalau gini nggak ada yang mau. Ukhruj, keluar kamu. Wow, keluar akhirnya. Setiap dia lewat satu kampung kebauan. Ini mungkin kotorannya orang Mesir bau ya. Wah, ada apa ini? Ada sepideng bocor ini. Ya. Bau kotoran manusia. Ya. Sampai masuk rumah, mandi akhirnya. Mandi, disiram, disabunin, nggak hilang-hilang baunya. Wah, nggak tahu makan apa tadi ini. Ya. Akhirnya capek, dia mandi lagi, tidak hilang-hilang, ketiduran para hadirin. Ya istighfar, ya Allah fitnah apa ini ya Allah, sampai ketiduran. Ketika ketiduran kita lihat mimpi Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Sama Nabi mengatakan kepada pemuda ini, ana aftakhir bika ya syab, wahai pemuda, aku bangga denganmu, kata Rasulullah SAW. Apa yang kamu minta? Ditawari sama Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda ini, ya Rasulullah, saya tidak mau apa-apa ya Rasulullah. Ini loh, bau tolong dihilangkan. Cukup bau ini saja. Apa kata Rasulullah? Iktarib, mendekat kamu. Ketika mendekat, dipeluk. Fa'anaqahu sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipeluk, dia sadar dari tidurnya, bau Nabi Muhammad nempel di badannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu para hadirin baunya wangi kemana-mana. Idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Nabi itu kalau lewat satu jalan, semua orang tahu jalan ini barusan dilewati Rasulullah. Kenapa? Bau Nabi nempel di mana-mana. Nah, bau Nabi itu nempel di pemuda ini sampai terkenal di Mesir, namanya Syabun Miski. Pemuda ini kalau lewat satu kampung juga seperti itu. Oh, barusan Syabun Miski lewat sini, baunya harum. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Barokahnya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia ustadz, tuan guru? Bukan, tukang tapi ngaji, tukang belajar ilmu agama. Jadi anak-anak kita ini Pak Bu, belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ustadz, bukan, tapi untuk menjaga dirinya daripada maksiat. Terserah anak kita mau jadi apa, terserah. Punya cita-cita mau jadi dokter, silahkan menjadi dokter, tapi dokter yang ngaji, sehingga kalau menjadi dokter, dokter yang soleh. Mau jadi pejabat, silahkan jadi pejabat, tapi pejabat yang ngaji, sehingga menjadi pejabat yang soleh, yang tidak korupsi ya. Silahkan mau jadi presiden, silahkan. Mau jadi apapun silahkan. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, silahkan, tapi ngaji, sehingga apapun profesi mereka, mereka tetap menjadi anak-anak orang-orang yang soleh, orang yang tahu agama. Oleh karena itu para hadirin, anak-anak kita semua tidak akan menjadi soleh, tidak akan menjadi solehah, tidak akan bisa menghindari maksiat kalau mereka tidak belajar ilmu agama, kalau mereka tidak belajar di Madrasah Al-Ghonna. Mudah-mudahan anak-anak di sini menjadi soleh-solehah semuanya. Amin, amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan barokahnya kita bersolawat, beribadah, memuji Nabi Muhammad SAW. Madrasah dan nantinya pondok Al-Ghonna menjadi madrasah, pondok yang makmur dengan ilmu agama, makmur dengan ibadah, makmur dengan rezekinya, makmur dengan
makmur dengan ilmu agamanya, dan makmur dengan Al-Qur'annya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ditambah cinta Nabi kepada kita semua. Amin Allahumma. Dan desa ini berkat Nabi Muhammad SAW dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan desa yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua musibah, bencana, fitnah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah atau tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Assegaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, dan yang lebih utama lagi menambah ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa. Kami mintakan kepada akhina fillah, kami mintakan sekali lagi dengan hormat kepada Al-Mukarram Habib Ahmad Assegaf untuk membacakan doa. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liman awsana wastawsana bidu'a wa liman haqqun alaina wa lana wa lakum ya hadirin. Anallahu taqabbal du'a wa yu'ajjal bil ijabah wa yuballighna wa yakum hajja baitil haram wa ziyarah qabr nabi afdhalus salati wassalam wa an yu'iduha alaina wa alaikum sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram wa ala niyati anallahu yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut min islam bila mihnatin lam haqqi sayyidina adlan wa anallahu bi barakati ijtima'ina fi hadzal majlis syarif anallahu yaj'al madrasah wal ma'had al ghanna ma'muran bil ilm ma'muran bil ibadah ma'muran bil arzaq al hissiyah wa manawiyah wa janib hadzal ma'had wa hadhihi al madrasah min jabil ashrar wal baliyat wal adiyat wal fitan wa akhruj min hadhihi al madrasah wa min ma'had as-salihin as-salihat al ulama العاملين المخلصين المتواضعين السالكين على منهج السلفين الصالحين وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun mohon ampun maaf apabila dalam penyampaian kata-kata ulun terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pengumuman sarwan atau undangan